Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, beberapa hari terakhir ramai sekali pemberitaan bahwa anak kandung Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu akan masuk ke PSI. Sinyalemen ini beredar karena ada video yang diunggah di sosial media bahwa akan ada pendatang baru ke PSI bernama Mawar, tapi siluetnya itu berkacamata. Sontak saja video ini akhirnya mengguncang publik. Jadi apakah memang benar di video itu yang dimaksudkan adalah Kaisang ataukah bukan? Banyak wartawan mengkonfirmasi ke PSI, salah satunya ke Mbak Grace Natali, mantan Ketua Umum PSI. Dia malah balik bertanya, masa sih, sambil senyum, doain ya, gitu. Nah, tetapi apapun pilihan Mas Kaisang, itu kita hormati dan kita tunggu saja. Tapi memang di dalam politik, hal ini jika, saya tegaskan nih, jika memang benar Mas Kaisang ke PSI, maka itu akan menjadi salah satu gempa kedua setelah Caimin nyebrang ke Mas Anies dan kemudian mendeklarasikan sebagai satu pasangan untuk Pilpres mendatang. Kenapa? Ya karena pertama karena ia anak Presiden Jokowi. Yang kedua, karena Pak Jokowi dan seluruh keluarganya itu dikenal sebagai pendukung fanatik, bahkan PDIP lah yang membesarkan dan berkontribusi terhadap karir politik dari Pak Jokowi dan anak-anaknya. Jadi ketika Pak Jokowi merestui Kaisang ke PDIP, maka akan dipandang oleh publik bahwa inilah awal mula atau peresmian dari perpecahan atau perceraian politik Pak Jokowi atau dinasti Jokowi. Mungkin bukan Pak Jokowinya, tapi anak kandung dari dinasti Jokowi itu hengkang atau keluar, atau memang tidak pernah masuk Kaisang itu sebagai kader PDIP, bukan? Jadi dia memilih jalan untuk membangun karir politiknya di PSI. Gitu. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Bu Megawati dan seluruh kader PDIP itu apabila Mas Kaisang itu dalam tanda petik direstui, dibiarkan, diizinkan. Banyak juga sinyalmen mungkin didorong atau dilobi oleh Mbak Grace Natali dan Pak Jeffrey Giovanni sebagai salah satu pemilik saham terbesar di PSI itu, Jeffrey Giovanni itu. Karena beberapa waktu yang lalu kan ada pertemuan tuh Pak Jokowi dengan PSI dan Pak Jeffrey itu. Cek saja di sosial medianya Grace atau di PSI itu. Jadi tetapi Pak Jokowi ketika ditanya, ia selalu bersikap sebagai orang tua layaknya bahwa itu tanggung jawab dia sendiri gitu. Kalaupun dibilang tidak, kan anak-anak itu pasti jalan sendiri gitu. Kira-kira itu. Tetapi yang mungkin tidak bisa dibayangkan adalah itu tadi, bagaimana relasi Pak Jokowi dan keluarganya Pak Jokowi dengan PDIP gitu. Apakah itu bukan menjadi pertanda bahwa itu tadi awal mula perpisahan yang secara resmi dideklarasikan itu apabila Kaisang masuk ke PSI gitu. Nah, tetapi dari sisi Pak Jokowi sendiri tentu saja Pak Jokowi di 2024 nanti akan berakhir. Dan usianya itu memang masih energi untuk berpolitik. Nah, Pak Jokowi tentu tidak mungkin secara dominan
mempengaruhi atau mengendalikan atau mengarahkan arah politik atau agenda politiknya itu melalui PDIP, karena di situ ada Bu Mega, ada Mbak Puan gitu. Ya, ada Mas Prananda. Jadi pasti harus duduk bareng untuk membangun arah kebijakan politiknya PDIP itu. Tetapi jika ada Mas Kaesang di PSI, secara otomatis Pak Jokowi bisa mengarahkan, mengendalikan, memberikan saran setidaknya. Dan saran itu pasti didengar Lawong sama anaknya langsung gitu. Nah, itu dari sisi Pak Jokowi sendiri. Nah, mungkin saja perasaan disebut-sebut sebagai petugas partai terus itu juga membuat Pak Jokowi sebagai presiden ya mungkin agak gimana gitu. Tapi kan kita tidak bisa membaca. Selama ini kita lihat relasi Bu Mega dan Pak Jokowi ya itu terkendali lah gitu. Tidak pernah kita temukan konfrontasi terbuka gitu. Kalaupun ada perbedaan pandangan ya biasa, tapi kemudian mereka sadar perbedaan pandangan yang tajam itu ditonton oleh publik. Kemudian mereka biasanya itu tampil bareng, entah itu dalam acara BPIP atau acara pemerintahan yang lain dalam bentuk peresmian dan lain sebagainya. Nah, itu untuk mendinginkan bahwa hubungan mereka itu sebenarnya baik-baik saja. Tetapi kalau Mas Kaesang ke PSI, nah ini cerita jadi lain gitu. Mbak Puan sendiri jawabnya ketika ditanya oleh para wartawan, ya nanti akan saya cek langsung ke Mas Kaesangnya. Dia tidak bisa hanya mendengar cerita-cerita, katanya dengar gitu, nggak bisa. Dia harus dan akan mengkonfirmasi langsung ke Mas Kaesang apakah Mas Kaesang beneran masuk ke PSI. Nah, kalau beneran pasti PDIP punya statement dan sikap yang jelas gitu. Ya tentu saja akan sangat menghormati ya, karena itu setiap orang kan punya hak prerogatif dan kebebasan dan kemerdekaan untuk menentukan langkah politiknya gitu. Tetapi memang relasi yang selama ini dibangun sejak Pak Jokowi menjadi awal mulanya wali kota, kemudian menjadi gubernur, sampai kemudian menjadi presiden, inilah ikatan emosional yang mungkin harus diukur betul oleh Pak Jokowi dan terutama Pak Jokowi dan keluarga, juga Bu Megawati. Tapi kemudian kalau misalkan hanya satu sisi karena ingin mengamankan agenda politik dan niat baik pengabdiannya ke depan secara penuh, maka pilihan mengirim ya atau merestui Kaesang Pangarep ke PSI itu adalah pilihan yang mungkin bisa dianggap wajar dan bisa dipahami juga gitu. Tapi kalau kita melihat PDIP Bu Mega misalkan, kalau memang benar Kaesang Pangarep ke sana, ya statementnya mungkin pasti akan menghormati, tetapi pasti di kalangan kader PDIP ada luka, ya, karena merasa sudah mengantarkan Pak Jokowi sekeluarga, tapi kemudian ditinggal. Jadi perasaan-perasaan emosional di dalam politik itu ya kadang-kadang mempengaruhi kebijakan dan sikap partai atau sikap kader tuh. Kita akan lihat bagaimana perjalanan Mas Kaesang. Ya, apakah memang benar masuk ke PSI atau malah mengikuti abangnya Mas Gibran ke PDIP, atau tetap netral sebagai pengusaha karena banyak usahanya juga sedang bermasalah. Tempo memberitakan beberapa di antaranya itu tidak berkembang dengan baik atau merugi. Demikian, kawan baik. Terima kasih.